Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuning Tias Oktavia. Dan saya Kristina. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami akan mendiskusikan materi tentang KD 3.1 dan 4.1 untuk kelas 8 mengenai yang pertama yaitu KD tentang 3.1 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan juga KD 4.1 yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, serta meminta dan mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, seperti yang terlihat di share screen, kami akan membahas mengenai KD 3.1 dan juga 4.1 kelas 8. Nah, untuk yang pertama mungkin Friska bisa mengungkapkannya. Oke, kalau KD 3.1 itu KD 3.1 dan 4.1 untuk kelas 8 itu materi yang pertama yaitu mengenai asking for attention. Ya, asking for attention berarti tentang memintai pendapat begitu ya? Ya, tuh. Oh ya, ini enggak di ini. Ya. Ya, jadi asking for attention itu ungkapan meminta perhatian atau meminta pendapat. Nah, asking for attention sendiri itu digunakan ketika kita ingin mengatakan sesuatu, misalnya informasi, penjelasan atau cerita, maka kita perlu mendengarkan perhatian informasi kita. Nah, kita dapat menggunakan pertanyaan untuk menarik mendengar atau suara lebih keras. Dan untuk contohnya itu, ada listen to me please, tolong dengarkan saya. Terus ada may I have your attention please, bolehkah saya mendapat perhatian Anda? Dan ada masih banyak lagi. Oke, berarti ini untuk asking for attention-nya pokoknya tentang meminta perhatian gitu ya. Berarti di awalan dong untuk sebelum memulai pembicaraan. Iya, betul. Oke. Untuk yang kedua sendiri itu ada apa lagi, Rizka? Untuk yang kedua itu ada checking for understanding atau mengecek pemahaman. Kalau mengecek pemahaman berarti itu untuk kira-kira untuk yang itu ya di akhir penjelasan biasanya setelah menjelaskan apa lalu habis itu baru menanya udah paham belum, kayak yang seperti itu bukan? Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi checking for understanding itu suatu ungkapan atau ekspresi
yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Jadi itu kayak memberi respon gitu loh, jawaban pada seseorang. Nah, misalnya itu ada contohnya kayak gini. Are you with me? Apakah Anda bersama saya? Terus seseorang itu kan memberi respon pada kita, yes I am, kayak gitu. Jadi pokoknya intinya itu checking for understanding, yaitu mengecek pemahaman dan jawaban. Jadi ada orang yang bicara, pasti ada orang yang menjawab. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk selanjutnya itu bisa dijelaskan oleh Mbak Tias. Ini mau jadi dulu ini biar kelihatan. Oke. Berarti tadi yang untuk mengajak pemahaman itu setelah mendapat penjelasan dan juga setelah ada pembicaraan, begitu kan? Ya, itu kurang lebih seperti itulah. Oke. Untuk yang ketiga sendiri dari KD 3.1 dan 4.1 yaitu menghargai kinerja. Menghargai berarti memberikan penghargaan atau pujian, begitu kan? Untuk kinerja berarti menghargai kinerja itu berkaitan dengan bisa jadi tentang kemampuan, bisa jadi tentang penampilan, atau misal skill yang dimiliki dan sebagainya. Jadi ini konsepnya lebih luas sih kalau untuk menghargai kinerja menurutku. Gimana kalau kamu, Fris? Menurutku juga ya hampir sama sih seperti kamu. Tapi boleh nggak dikasih tahu contohnya itu seperti apa sih gitu, biar lebih jelas lagi. Untuk menghargai kinerja seperti yang tadi itu bisa jadi tentang kemampuan atau keterampilan dan juga skill-skill. Berarti contoh-contohnya itu misal aku memuji, oh bajumu itu bagus sekali, oh kamu pandai sekali dalam merangkai kata-kata, itu masuk ke menghargai kinerja. Jadi menurutku nggak harus hal-hal yang kayak besar banget gitu, hal-hal yang apa ya, yang daily basic, menurutku udah masuk menghargai kinerja. Ya sih, betul. Terus untuk selanjutnya? Sebentar, masih ditulis dulu. Ya. Belum terlihat ya? Belum. Ini pakai apa? Harus pakai data nggak sih? Internet gitu? Ya, maksudnya? Untuk buat ini loh, apa namanya? Map-nya itu pakai jaringan internet apa enggak? Iya. Oh, pantesan. Agak-agak lemot, maaf ya. Nggak apa-apa, santai aja. Menghargai kinerja itu tadi berkaitan dengan
kemampuan, penampilan, skill, dan sebagainya. Dan lebih hampir sama kayak penilaian kepada seseorang nggak sih? gimana? Misalnya seseorang itu kayak hampir sama dengan memberi penilaian pada seseorang nggak sih? Misalnya kan ada tuh seseorang yang dia itu bekerja dengan keras gitu, terus kita menghargai dia kayak, wah kamu kerjanya bagus ya, hasilnya bagus, kayak gitu nggak? Iya, mirip dengan penilaian. Cuma penilaiannya ini tuh kata-kata yang keluar tuh yang bagus-bagus. Soalnya kan menghargai gitu. Oh iya, iya. Menurutku gitu sih. Memberi penilaian, tapi penilaian yang positif gitu ya? Yang positif-positif gitu. Oh, iya ampun, aku belum ngetik. Oke. Ini contohnya bisa juga kayak guru yang menghargai kinerja dari muridnya gitu. Misalnya Kak, guru kan ngasih tugas sama muridnya, terus dikerjakan sama muridnya. Lah, terus guru itu memberi penilaian gitu sama kayak ujian gitu kan. Bisa juga ya itu. Bisa jadi. Bisa ke ini tuh kalau menurutku ya menghargai kinerja itu kan bisa ke lebih universal, lebih umum. Bisa dari guru ke siswa, sesama siswa, dan sebagainya sih menurutku. Bisa digunakan untuk semua kalangan lah ya. Oke, ya Allah, aku agak menyerah. Aku tuh mau buat tambahan tapi kok ya angel. Sulit banget. Santai-santai. Kamu mau tambahin ini kan, apa namanya? Iya kan? Ini kan? Ya, di KD 3141 kan ada 4 poin tuh. Ini kan baru 3. Nah, oke. Muncul. Poin kan? Yang Ya, kalau pembelajaran daring itu kayak gini loh. Masalahnya itu lebih ke sinyal. Oke. Yang keempat itu ada meminta dan mengungkapkan pendapat. Dan juga respon. Itu maksudnya gimana sih? Meminta dan menghargai pendapat. Menurutku sendiri tuh pendapat itu kan lebih ke pemikiran terhadap suatu hal. Itu kan pendapat ya, maksudnya belum valid itu kan. Kayak kita ini kan kadang juga ini di konferensi ini kan kita masih berpendapat kayak gitu, mengungkapkan pemikiran. Nah, kalau meminta terus mengungkapkan berarti
kayak kamu tadi meminta pendapatku. Itu maksudnya gimana sih? Atau gini, itu kan meminta pendapat. Nah, aku yang menjelaskan ini itu mengungkapkan pendapat gitu. Secara Oh, iya, iya. sederhananya seperti itu. Oh ya, untuk asking for opinion and giving opinion atau meminta pendapat dan memberi pendapat itu ada kata kerja yang digunakan secara khusus nggak sih? Ya, untuk biasanya ya, ini yang sering digunakan itu, what do you think about? Seperti itu kan biasanya, apa yang kamu pikirkan tentang apa gitu. Biasanya yang paling umum digunakannya sih itu. Dan itu udah bisa digunakan secara formal maupun informal menurutku. Dan itu menurutku bahasanya juga sederhana. Bisa dimengerti. Iya, emang kayak kata-kata seperti itu tuh udah familiar gitu loh, kayak nggak asing lagi. Rata-rata orang kalau mau berpendapat, mau menanyakan pendapat pasti ngomongnya kayak gitu. Ngomongnya gitu biasanya. What do you think about apa? Gitu. Atau enggak ya, what is your opinion about apa, kayak gitu kan. Iya, itu bisa jadi itu. Biasanya kalau di buku-buku di sekolah, apalagi di sekolah yang SD, SMP, SMA gitu kan, biasanya ada beberapa pilihan. Kalau misal ini mengungkapkan pendapat, ada beberapa pilihan. Seperti yang pertama tadi aku omongin, what do you think about? Terus yang Friska omongin tadi, what your opinion gitu kan. Jadi nggak cuma satu doang. Oke, Fris, dari 4 ini tadi ada yang mau kamu tambahin nggak? Menurutku kayaknya enggak deh. Karena emang penjelasannya kayak udah bisa dipahami gitu loh. Kalau kamu mau nambahin, boleh sih. Kan tadi aku jelasin kan 2 tadi. Nah, kalau kamu mau berpendapat lain tentang penjelasanku tadi, nggak apa-apa loh. Silakan diomongkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Aku tuh ada pemikiran ini toh. Kan kita udah bahas nih toh. 4 poin yang ada di KD 31 sama 41 kan asking for attention atau meminta perhatian yang pertama, terus yang kedua kan mengecap pemahaman, yang ketiga menghargai kinerja, terus meminta dan mengungkapkan pendapat. Menurutku ya kalau ini digabung jadi satu itu bisa jadi percakapan sehari-hari gitu loh, pembicaraan yang sering dilakukan sehari-hari, atau bisa juga kita sebut sebagai diskusi menurutku. Iya sih. Emang kayaknya ini tuh hari-hari gitu. Apalagi ini kan KD ini kan untuk kelas 8 yang notabene ya masih anak-anak gitu loh.
mereka masih anak-anak dengan dikasih hal-hal yang sederhana buat mereka mudah dipahami. Menurutku gitu sih. Jadi nggak terlalu berat karena ya emang sehari-hari gitu. Pasti kayak pasti dia pun setiap harinya itu bakal ngomong, tapi yang menyangkut dari keempat ini tadi kan. Tetap nyangkut 4 ini tadi tiap hari itu. Cuma kadang-kadang kan ada yang ngerti, maksudnya paham tentang yang ini, ada yang nggak paham kayak ya udah ya udah gitu. Tapi kadang meskipun dipakai buat sehari-hari Oke, sekarang internetnya belum mau punya aku. Ya, berarti tadi untuk kesimpulan dari KD 31 dan 41 yaitu tentang percakapan sehari-hari, bisa dibilang begitu ya? ya. Jadi untuk kesimpulannya itu materi dari KD 3.1 dan 41 itu bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari, entah itu bagi guru, siswa maupun orang-orang secara umum. Terus dari materi tersebut itu merupakan komponen diskusi yang telah kita lakukan untuk hari ini. Oke. Ada yang mau ditambahkan untuk kesimpulannya? Sepertinya cukup sih ya. Berarti poinnya di percakapan sehari-hari sama diskusi, begitu kan ya? Oke, karena sudah sampai kesimpulan, berarti diskusi kita juga cukup sampai di sini untuk KD 3.1 dan 4.1 materi bahasa Inggris kelas 8. Oke, untuk nanti yang menonton di YouTube, terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.